Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada materi kali ini kita akan menjawab ya praktikum ke-50 teman-teman. Ya. Kita akan membuat sebuah program pencarian. Hasil pencariannya ya akan kita highlight. Di sini saya sudah membuat sebuah file dengan nama search.php. Lalu silahkan buka ya sebuah GitHub ya, Arya Dumet, lalu masuk ke provinces minus cities. Di sini saya sudah kasih ya, saya sudah push ya ke GitHub sebuah SQL yang bernama provinces.sql. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kalian ambil ya, akan kalian ambil. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita akan buat database-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Kita akan buat sebuah database baru bernama misalnya search ya, atau saya coba cek dulu ya php_projects. Nah, kita tidak perlu buat database baru, kita gunakan saja sebuah nama database ya, php_projects. Bagi kalian yang sebelumnya ya melihat video sebelum ini di playlist ya project ya PHP PDO MySQL, maka kalian sudah memiliki sebuah nama database bernama php_projects teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita coba buat dulu ya sebuah file bernama provinces.sql ya. Lalu di sini saya akan copy di baris 10 sampai baris 16 ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Ya, jangan lupa diberikan titik koma. Ini saya turunkan dulu ya teman-teman ya. Segini cukup. Ya, cukup segini. Lalu saya close dulu nggak apa-apa. Dari baris 18 kalian perhatikan ya, ini saya copy, saya scroll ke bawah sampai baris ya 55. Jadi dari baris 18 sampai baris 55 sampai ya ujung titik komanya teman-teman. Ya, klik kanan ya, lalu kalian copy, lalu di sini kita paste. Oke, kita periksa dulu. Di sini sudah oke. Ya, kita save. Setelah itu kita buka terminalnya ya, teman-teman ya. Kita akan membuka terminalnya di sini ya. Kita coba turunkan sedikit nih, teman-teman, agar lebih terlihat enak. Di sini kita coba pastikan dulu ya, tidak terdapat tabelnya. php_projects show tables. Nah, kita hanya memiliki sebuah tabel ya teman-teman bernama files. Oke, kita exit ya, kita close lagi. Jadi sekarang kita akan coba import ya file yang sudah kita simpan ini ya ke dalam database-nya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada ya tabelnya, lalu baris 9 sampai baris 46 ini sudah ada datanya, kita insert into. Baiklah teman-teman, kita akan import sekarang ya.
Silahkan gunakan command prompt atau terminal atau konsol kalian ya, teman-teman. Di sini saya akan masuk ya ke dalam folder projectnya dulu. Di sini nama filenya, lalu kita akan ketikkan MySQL ya -u itu adalah username root, lalu diikuti nama databasenya karena kita tidak menggunakan password untuk username root. Jadi kalian langsung saja menggunakan nama databasenya. Kalau kalian menggunakan password, kalian isi di sini passwordnya apa, baru nama databasenya. Karena kita tidak menggunakan password, kita bisa langsung direct ke nama databasenya. Lalu lebih kecil dari, ini artinya import. Kita akan import ya sebuah file yang bernama provinces.sql. Kalian jika ketik space lalu P, kalian langsung aja PR langsung tab. Nah, setelah itu di enter. Lalu kita akan masuk MySQL ya. U itu adalah username, use php underscore projects, lalu show tables, lalu describe province, lalu kita select bintang from province. Nah, ini adalah nama provinsi, 34 nama provinsi yang sudah kita import ya teman-teman. Sekarang kalian sudah bisa ya, kalian sudah belajar cara mengimport dari command prompt, cara mengimport dari terminal yang mungkin sebelumnya kalian belum pernah belajar. Oke teman-teman, silahkan ditulis ya, silahkan ditulis dan saya tunggu pelan-pelan ya, karena ini step by step. Selamat menulis teman-teman. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code dan di kanannya ini ada browser. Ini sudah tidak terpakai, saya close. Ini tab provinces.sql sudah tidak terpakai, saya close. Di sini kita akan membuat sebuah starter template. Di sini saya akan buat ya Indonesia provinsi. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah kontainer ya teman-teman ya. Saya akan buat sebuah kontainer. Lalu di sini saya akan buat sebuah grid ya teman-teman ya. Setelah kita buat gridnya ya, baris 19, di sini kita buat cardnya teman-teman. Di sini kita buat cardnya. Saya akan copy title ini, lalu saya paste di sini. Lalu di sini nanti kita akan buat sebuah table ya. Kita akan buat tabelnya dulu teman-teman. Table margin topnya atau marginnya 0 ya. Lalu di sini kita buat table hover, lalu table border, lalu table strip. Nah, di sini kita akan buat sebuah t-head yang di dalamnya memiliki th number, ya kan? Lalu ada name provinsinya, lalu ada action. Lalu di sini kita kasih sebuah class t-head minus dark. Setelah itu kita akan buat di sini t-body-nya, lalu tr-nya kita buat, lalu di sini kita buat kolom ya td, kita kali 3. Nah, di sini kita akan buat number 1 ya. Lalu di sini misalnya Aceh. Di sini actionnya teman-teman, misalnya A ya, kita kali 3 dulu, misalnya seperti ini dulu teman-teman. Ini show ya kan, lalu di sini ada edit, lalu di sini ada destroy. Kita ikuti routingnya Laravel ya, seperti itu teman-teman. Penulisannya seperti ini, functionnya.
ketika routingnya resource. Nah, di sini kita kasih class btn minus sm, lalu btn minus, misalnya di sini ada primary, di sini ada success, lalu di sini ada danger. Nanti ini akan kita looping teman-teman ya, akan kita looping. Nah, di sini teman-teman kita akan buat ya sebuah font awesome. Jadi nanti kalian bisa melihat sebuah tampilan ada ikonnya teman-teman. Untuk yang show ya, saya akan buat sebuah font awesome untuk yang search ya. Di sini jadi ada search, lalu untuk edit ya, saya akan buat sebuah font awesome, misalnya edit ya seperti ini. Dan untuk yang destroy ya, misalnya saya akan buat delete atau trash ya teman-teman ya, trash aja deh. Nah, seperti ini. Oke, sudah ada ikonnya dan kita nanti akan looping. Nah, fungsi dari strip di Bootstrap ya, itu membuat, ini kita statis dulu saja ya, Aceh, Bali gitu kan. Ini sampel dulu aja ya. Fungsi stripnya itu saya ingin info ke kalian, dia akan membuat hover. Dia akan membuat hover. Jadi 1, 2, 3 itu ada background di sini, ada backgroundnya white, di sini ada backgroundnya ya light ya, gray, tapi yang light bukan yang dark. Nah, ini hovernya. Oke, yang ingin saya perbaiki, oke, ini saya hapus lagi ya teman-teman, hanya sampel dan menunjukkan class ke kalian. Di sini pastinya saya akan buat sebuah class text center. Ini kita copy, lalu di sini kita paste di baris number seperti itu. Oke, cukup. Lalu di name di sini teman-teman, sepertinya saya ingin buat di sini ya, di sini saja deh. Oke, sebuah form ya, sebuah form dengan metodenya post ke dirinya sendiri. Lalu di sini kita buat ada input ya, input apa? Input type text, lalu form control enter ya, terdapat form control. Lalu di sini kita akan gunakan simbol saja nih teman-teman. Ini jadi kita delete dulu biar lebih rapih. User interface-nya siapa? User interface-nya mobile, seperti itu teman-teman. Di sini ya, kita kasih keyword. Lalu di sini kita kasih placeholder. Apa nama placeholdernya? Nama placeholdernya adalah keyword. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kalian sudah selesai ya membuat sebuah tampilan untuk sebuah user interface Indonesia provinsi yang nanti akan kita looping. Oke, kita summary dulu. Baris 1 ya sampai baris 16 ini adalah headingnya ya. Di sana ada CSS untuk Bootstrap, font awesome, kemudian favicon dari Domaid School. Lalu di baris 17 ya,
Kalian bisa ketikkan dulu sampai baris 64 dan di baris 65 sampai 70 ya. Entah ini nanti saya mau isi dengan asinkronus JavaScript and XML atau kita gunakan cukup PHP saja ya. Yang nantinya video materi ke depan kita bisa bermain dengan Ajax. Ini seperti ini teman-teman. Silahkan dibuat dulu ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan melakukan sebuah koneksi ke database. Kita scroll dulu ke atas di sini. Di baris 1 kita akan membuat sebuah koneksi ke database MySQL. Karena kita menggunakan PDO, maka kita langsung lakukan koneksi saja ya teman-teman ya. Di sini saya langsung ya, passwordnya nggak ada, username-nya root, lalu isi nama database-nya php_projects ya, sesuai. Lalu di sini ada hostnya adalah localhost, dan yang terakhir kita tutup tag PHP. Seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah query di baris 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita buat dulu variabel penampungnya $SQL, lalu kita panggil $PDO ya. Objeknya adalah query dan ini adalah functionnya PDO untuk kita menuliskan perintah query select bintang from nama table provinces, lalu kita sort ya berdasarkan kolom name ascending, berarti dari A ke Z. Nah, di sini saya ingin melakukan testing dulu ya. Tadi di database kita punya 34 provinsi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke MySQL-nya itu ada 34 provinsi. Nah, ini saya ingin tes. Saya ingin cetak sebuah function rowcon ya, benar nggak 34? Kalian lihat di sini 34 ya. Nah, rowcon inilah yang nantinya akan kita cut, klik kanan, akan kita kondisikan. Oke teman-teman, baris 3 sudah selesai. Sekarang kita saatnya ke baris 47. Di sini saya akan buat if ya. Di sini saya akan buat if. Saya akan buat bentuk umumnya dulu teman-teman. Nanti saya jorokin ke kanan ya. Else. Tutup kurung kurawal. Kita tap dulu ke kanan. Di sini kita paste. Wajib lebih besar dari 0. Ya, wajib lebih besar dari 0, berarti nanti ini akan di looping ya. Ini nanti akan di looping teman-teman. Oke. Sekarang kita buat di sini ya. Kalau tidak ada datanya ya, akan kita apakan? Nah, TD-nya nanti kita call span sebanyak 3 teman-teman ya. 3 kolom kita merge dan di sini akan kita tuliskan ya, the data is empty teman-teman, kosong datanya. Nah, di baris 48 sampai 62 ini kita cut, kita akan melakukan for each teman-teman. Nah, di sini kita akan for each, lalu kita buat bentuk umumnya dulu, tutup kurung kurawal, kita paste tr-nya yang telah kita cut. Nah, ini $SQL S $row ya teman-teman, S $row. Nah, ini ada berapa nih teman-teman? Kita cek dulu deh. Ada 34 ya. Ada 34, berarti di sini saya buat variabel penampung dulu ya. I-nya 1.
Lalu di sini i-nya ditambah sebanyak 1. Berarti di sini ya, kita akan cetak i. Oke, 1 2 3 4. Keyword. Ini 1 bukan ya? Kaget saya. Baris 39 nggak usah. Cukup seperti ini saja teman-teman. Jadi kita buat tampilan user interface di sini ya, yang terbaik di sini. Pak Joko sebenarnya sudah bagus buat di atas card header, akan tetapi alangkah lebih indah, alangkah lebih baik user experience-nya berada di bawah name, tidak jauh dengan kolomnya. Dan nanti kita tinggal enter saja teman-teman. Lanjut ya. Kita akan cetak di sini variabel yang sudah di-assign adalah $row. Berarti di sini teman-teman ya. Di sini akan kita cetak ya $row name. Oke, kita sudah punya dari atas nih Aceh sampai 34 ini adalah Sumatera. Saya agak scroll ke atas di sini. Saya akan buat margin bottomnya itu sama seperti margin topnya ya, sama seperti margin topnya seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah rapi, sudah bagus, tinggal kita buat nanti pencariannya. Oke, kita summary dulu ya, kita buat kesimpulan dulu. Baris kedua ini adalah koneksi ke MySQL menggunakan ya PDO. Saya ulangi, menggunakan PDO ya. Jangan menggunakan MySQL ya. Jangan menggunakan MySQL ya. Gunakan PDO ya. Pak Joko ya, Pak Ayub biasakan gunakan PDO. Sekarang di sini baris 3 kita tampung dolar ya, di sini SQL, lalu di sini ada PDO query-nya, lalu di baris 47 ya, ini kan nilainya 34 lebih besar dari 0 terpenuhi, berarti dia akan masuk ke if. Jika tidak terpenuhi berarti dia akan masuk ke 68, 69, dan 70. Nah, di sini ya, di baris ini teman-teman nanti akan ada custom. Oke teman-teman, silahkan ditulis dulu ya. Saya kasih waktu untuk kalian menulis. Setelah itu kita lanjut ya untuk ke materi pencarian. Untuk lanjut ke materi highlighting untuk kata kunci yang dicari. Nah, Pak Joko, seandainya di highlight maka nilai Pak Joko akan sempurna ya. Makanya di praktikum ke-50 saya kasih catatan sedikit lagi sempurna Pak Joko. But it's okay, so far so good ya. Not big problem for us. Oke, teman-teman, selamat ditulis dulu. Lanjut ya teman-teman, kita buat dia tidak full screen dulu agar kalian bisa melihat ya hasilnya di sisi kanan. Oke, sudah cukup, sudah pas. Nah, di sini ya di baris 3 nih teman-teman, kita buat if-nya dulu deh ya. Di sini kita buat if-nya dulu. If apa nih teman-teman? If kalau $_post keyword di enter atau telah di set ya untuk variabel keyword. Echo di sini proses pencarian nama provinsi. Oke teman-teman,
kalau di sini kita tulis misalnya A, enter, maka dia akan masuk ke baris 5. Nih, baris 5 di sini teman-teman. Di sini proses pencarian nama provinsi. Oke, ini saya delete. Lalu ini saya akan buat else. Ini defaultnya ya. Nah, ini saya akan cut. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini saya enter dulu. Sekarang di sini kita buat sebuah query ya. Kita panggil PDO, kita panggil prepare, kita tidak gunakan query karena kita akan memasukkan sebuah ya parameter, sebuah kondisi, sebuah variabel, select bintang from province ya. Province, nama tabelnya, where, nama variabelnya nanti ya, where, name ya, nama kolomnya, like, nama variabelnya. Nah, seperti ini. Kita sort berdasarkan kolom name ascending. Seperti ini teman-teman. Lalu $query kita binding value-nya. Di sini bind value. Di sini variabel name ya. Maka di sini value-nya nih teman-teman. Persen ya kan? Ingat ya. Kalian kalau like itu wajib ada persen. Di sini $post keyword. Lalu $query. Di sini kita execute teman-teman ya, kita jalankan perintah query-nya seperti itu. Nah, di sini saya wajib membuat sebuah variabel SQL ya. Saya wajib membuat sebuah variabel di sini $SQL ya, $query. Kemudian di sini saya buat fetch ya, all. Lalu di sini PDO ya, datanya dalam bentuk fetch ASOC. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita jelaskan dulu per baris. Baris keempat, jika kalian ya di sini tulis kata kunci lalu kalian enter, maka akan menjalankan 5, 6, 7, 8, 9. Bukan ke else lagi teman-teman. Berarti $SQL ini ya di baris 57 kita tidak menggunakan raw count lagi. Cukup kita checking seperti ini teman-teman. Nah ya, cukup checking seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah melakukan fetch all di sini. Jadi raw count-nya tidak akan berfungsi seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan, biar mudah ya, kita copy aja nih baris 4. Atau kalau mau tulis juga nggak apa-apa, di baris sebentar. Di sini. Oke, di sini. Baris berapa nih teman-teman? 63. Ya, 63 di sini. Lalu di sini. Ini akan saya cut, teman-teman. Ya, akan saya cut. Ini saya scroll ke atas dulu. Di sini saya akan buat if else. If else. Nah, kondisinya apa? Ya, iset $post keyword. Nah, kalau sudah di enter berarti kan terdapat ya iset ya, determine if a variable is declared and is different than null. Artinya sebuah variabel apa? Keyword telah terdefinisi. Kok bisa? Karena kalian enter. Karena dia form, punya action. And is different, dan dia ya, dia itu tidak kosong gitu. Artinya sudah di set. Seperti itu teman-teman. Nah, di baris 65 ini ya, saya akan cetak dulu. Dan kita akan gunakan sebuah function yang bernama apa teman-teman? Preg
underscore replace, ya, agar kita bisa, dia punya 3 parameter. Ini saya tulis dulu bentuk umumnya. Dari sini kita akan rubah. Biarin saja error, ya, abaikan saja. Di sini adalah patternnya, lihat, ya. Di sini adalah patternnya. Lihat, ya. Lihat pattern replace. Di sini patternnya. Saya akan buat di sini, ya, kita gunakan slash, lalu $post keyword, lalu di sini /i. Saya geser dulu ke kanan biar kalian enak. Nah, di sini saya akan buat sebuah span, ya, atau bold dulu deh biar gampang, strong. Jangan gunakan, ya, slash, tetapi backslash. Ini adalah expressionnya, kita gunakan 0. Jika sudah, kita geser dulu ke kanan, ya teman-teman. Kita akan summary dulu. Jika pencarian, maka yang digunakan ketika dicetak untuk kolom name-nya adalah baris 65 yang menggunakan preg, ya, underscore replace. Lalu jika tidak dalam keadaan kondisi dicari seperti ini, ya, maka yang digunakan adalah baris 67. Saya ulangi sekali lagi, ya, baris 67, ya, default jika tidak sedang dicari. Baris 65-nya ketika dicari, seperti itu. Oke, kita simpulkan lagi dari baris atas, ya teman-teman, ya. Baris 2 adalah koneksi. Saya akan terus ulang agar kalian, ya, yang belum paham, belum hafal dan baru belajar bisa mengulang secara tidak langsung. Baris keempat ini adalah untuk kondisi jika dicari, artinya di set keywordnya. Baris kelima, ya, ini adalah untuk menampilkan, ya, dari table provinces di mana kolom name-nya, ya, menyerupai, ya, variable name yang akan diisi di, ya, di bind value di baris 6, ya. Order by, oke, ini kelebihan, ya. Order by name ascending di baris 6. Di baris 6. Lalu di execute, ya. Query-nya di execute, dijalankan, dikirim ke MySQL, lalu disimpan di dalam variable SQL. Itu query-nya setelah dikirim ke MySQL database, ya, diekstrak ke dalam PDO, fetch ASOC ini array, ya. Seperti itu teman-teman. Jika tidak, defaultnya, ya, $SQL itu adalah query, bukannya prepare yang memiliki kondisi. Oke teman-teman, kita refresh dulu, ya. Kita Ctrl Shift Delete, ya. Lalu kita close. Kita akan melakukan testing. Di sini bold, ya teman-teman. Saya scroll dulu ke bawah. Saya geser ke kanan, ya. Saya bold yang dicari. A, enter. Ya. A, ini ke bold semua. Kita kasih class, ya, background warning, en, ya, enter. Lalu kita kasih misalnya car, enter. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, ya, videonya. Kita sudah belajar cukup panjang dari awal bagaimana cara membuat sebuah program, ya, pencarian, dan ini dipakai di seluruh project.
Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah experience yang bagus terhadap end user, terhadap visitor, maka hasil pencariannya jika bisa, satu, di highlight ya. Kedua, di counting datanya. Ada berapa sih datanya? Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kalian bisa tambahkan count dan raw count agar bisa mendapatkan datanya. Oke teman-teman, bantu di komentar yang positif ya agar kami terus semangat membuat materi video. Bantu di like ya, bantu di share dan bantu di subscribe channel ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di materi project berikutnya. Bye.